Nah, akan kita lihat nih. Tuan Guru mau dibaptis ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali komentar yang muncul tentang baptis dan wudhu. Baru-baru ini ada yang komentar di media sosial bilang, Pak Dance Mumek, kamu harus dibaptis ulang karena kamu harus ikut Yesus Kristus. Nah, kamu harus dibaptis. Kalau kamu mau ikut menjadi pengikut Yesus yang sejati, maka kamu harus dibaptis ulang. Dan Mumek. Nah, begini, kepada para penonton, terutama dari saudara kami Kristen dan Katolik, kami orang Islam itu dibaptis 5 kali sehari. Ingat, dibaptis 5 kali sehari. Wudhu itu bukan baptis, tapi dia lebih dari sekedar baptis. Dia lebih hebat dari baptis. Dia jauh lebih berharga daripada sekedar baptis. Dia proses pensucian, dia proses pengampunan. Nah, akan kita lihat nih. Tuan Guru mau dibaptis ini. Orang Islam itu dibaptis 5 kali sehari, pemirsa. 5 kali sehari. Allah ampuni dosa-dosa lewat wudhu. Nah, biasanya orang Islam itu kumur-kumur dulu. Kumur-kumur. Itu sunnah namanya. Ini yang wajib, muka. Oke, baik. Habis itu tangan, mutaraka, muka, tangan, rambut, kaki. Rambut. Oke, sekarang telinga. Oke, sekarang kaki. Beginilah saudara, dibaptis 5 kali sehari. Jadi tolong jangan diributkan lagi apakah wudhu adalah baptis. Semua orang kalau ditanya, termasuk saya, apakah wudhu itu baptis? Ya bukan. Baptis bukan wudhu, wudhu bukan baptis. Tapi wudhu lebih luas dari baptis. Wudhu lebih hebat dari baptis. Wudhu itu lebih daripada sekedar baptis, karena dia bukan hanya proses pensucian, tetapi dia juga proses pengampunan. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa yang keluar, yang turun dari kucuran air. Dia luruh dosa-dosa itu bersama turunnya air dari sela-sela jari jemari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para penonton yang kami muliakan, pada malam hari ini seru. Karena apa? Keseruan ini akan saya tampilkan di hadapan saya. Ini saya aturkan Al Ustadz Ahmad Kainama. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Live spesial hari ini kita berdua di sini Ustadz. Dan pokok bahasan kita juga ini kita dituduh tidak tanggung jawab, Ustadz. Iya. Karena ada yang menuduh orang pasti pemakan babi kecap. Iya, ini persoalannya, Ustadz. Berbulan-bulan ini. Saya lihat, saya pantau terus. Saya bilang, orang Kristen kan? Iya. Yang menuduh itu orang Kristen. Sementara orang saudara kita muslimin wal muslimah sudah tidak santai-santai aja. Tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Bahkan Bang Valen pun yang awalnya mempermasalahkan sudah selesai nih, sudah tidak ada masalah ini kan. Iya, saya sudah bertelepon dengan Valen, Andreas, Zuma, lalu Handis, Lebes, Nanda, Riva, Ariesto, dan semua itu sudah selesai. Kodonditan. Kita ngobrol, lalu ada siapa lagi? Erik dari Bandung. Itulah. Nah, justru yang repot itu yaitu para pemakan babi kecap. Akhirnya oleh saudara-saudara kita dari Kristen itu dibuatkan konten, Ustadz. Berkali-kali konten itu memanggil-manggil kita berdua dipanggil-panggil terus, Ustadz. Maksudnya bukan Ustadz Ipung aja, saya juga. Iya, kita berdua dipanggil. Kita berdua. Kenapa? Nama kita dipanggil terus berulang-ulang, mereka rindu mungkin kali ya.
Iya. Amit-amit saya dirindui semua pemakan babi begitu. Nggak Kita mau. disuruh meminta maaf. Mereka suruh kita. Suruh meminta maaf terkait bahwa wudhu itu bukan baptis. Memang bukan. Kenapa? Iya. Maksudnya udah jelas itu MUI udah bilang bukan baptis katanya. Oh, minta maaf. Bang Zuma udah minta maaf katanya. Tinggal kalian berdua belum minta maaf. Komen-komentar itu lihat. Ayo mana ini nggak tanggung jawab katanya. Dulu yang pertama kali melempar bola. Nah ini kan dulu kasusnya begini Ustadz. Kita dulu kan berdua di Nganjuk. Sepulang dari Gontor. Yang dulu membahas kurikulum kristologi di Gontor. Di kampus Gontor itu Ustadz. Terus kemudian pensyahadatan di Nganjuk. Ada perempuan dulu itu Ahwat masuk Islam dari Katolik ya kan. Kemudian kita geser. Nah kemudian waktu pulang dari pensyahadatan itu kan kita membahas tentang baptis. Katanya kalau engkau pengikut Yesus yang sejati, baptis dong. Yesus dibaptis, maka hei Ipung, kenapa engkau tidak dibaptis? Saya bilang, hei kami ini orang Islam sudah dibaptis berkali-kali, 5 kali sehari kita dibaptis. Iya. Begini, sebelum Ustadz Kainama yang memberikan paparan ya. Oh iya, saya nggak perlu berikan paparan. Karena ngapain saya mempertanggungjawabkan apa kepada para pemakan babi kecap kafir itu? Mereka kafirun. Iya, mereka kesenangan Ustadz, kesenangan. Kesenangan apa? Karena dianggap ini konflik, padahal nggak ada masalah. Itu kesenangan mereka. Kenapa mereka senang? Ini gambaran ya, mereka senang dengan statement itu ya. Iya. Karena mereka bodoh. Hanya orang bodoh yang mengangkat satu frasa menjadi kesenangan mereka seperti kemenangan, bahwa menyatakan Kainama dan Ustadz Ipung apa tadi? Apa? Wudhu adalah bukan baptis, ya. Wudhu adalah baptis itu kan yang wudhu dipersoalkan. adalah baptis. Iya. Mana ada orang Islam yang ngomong gitu? Begini, Ustadz. Sebelum ini mengkerucut ya, siap. ke persoalan ini kita sampaikan kita sampaikan. Yang pertama bahwa kita dituduh tidak tanggung jawab. Kita yang melempar bola pertama kali, ya bola itu menggelinding, kita membiarkan. Oke, baik. Karena kita dituduh tidak bertanggung jawab, maka malam ini kita pastikan lagi. Kita berikan kepastian tentang ini. Apa? Biar inilah. Ngapain saya mempertanggungjawabkan kepada orang-orang itu? Gini Ustaz. Gimana? Gini Ustaz. Nanti Ustaz Kay silakan. Begini saudara kita dari Kristen dan Katolik perlu diketahui. Pernah mendengar Dr. Zakir Naik menyampaikan bahwa saya ini lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Oh iya, betul. Itu sama seperti ucapan saya dulu. Saya itu dibaptis 5 kali sehari. Gak apa-apa dong, bebas dong ngomong gitu. Iya, terserah saya dong. Iya. Urusan apa? Iya. Iya kan? Iya. Karena baptis itu pensucian. Iya. Taharah. Wudhu pensucian. Iya. Taharah. Iya. Tapi tidak pernah ada Muslim manapun bilang wudhu itu adalah baptis. Semua orang Ustadz, semua orang, bahkan saya pun ketika ditanya, saya ditanya, oke, siapa saja, anak saya atau siapa, apakah wudhu adalah baptis? Ya pasti saya jawab bukanlah. Wudhu ya wudhu, baptis ya baptis. Iya. Tetapi wudhu itu lebih dari sekedar baptis. Amin. Allahu Akbar. Itu yang menjadi titik poin. Sama seperti begini, para saudara kita Kristen dan Katolik, para penonton semuanya, apakah doa adalah sholat? Nah, cakep tuh. Cakep itu. Doa bukan sholat. Iya. Doa bukan sholat. Sama seperti orang Kristen bilang, hei orang Islam, dia bilang saya misalnya, kamu Ipung, ayo doa sana. Iya. Doa sana. Doa. Iya.
saya bilang doa. Oke, saya berdoa. Ya. Tetapi ketika ada orang bilang sholat sana, beda. Jelas. Sholat lebih dari sekedar doa. Ya. Sama seperti itu. Wudhu itu lebih dari sekedar baptis. Amin. Tapi wudhu bukan baptis. Ya. Lebih dari Amin. itu. Ini titik poinnya. Saya sampaikan hadis Rasulullah. Cara ngetiknya begini. Ini biar semuanya bisa mengakses. Amin. Saya bacakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatri al-ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'a al-ma'i aw ma'a akhiri qatri al-ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'a al-ma' aw ma'a akhiri qatri al-ma' hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub. Artinya, tolong geser ke bawah. Saya bacakan. Bila seorang muslim berwudu, ini ketika membasuh muka, ya. Bila seorang muslim atau mukmin ya berwudu membasuh muka, setiap muslim, setiap mukmin yang berwudu membasuh muka, maka keluar dari wajahnya dosa-dosa yang pernah dilakukan matanya bersama tetesan air yang terakhir. Ketika membasuh kedua tangannya, maka keluarlah setiap dosa yang pernah dilakukan tangannya bersama tetesan air yang terakhir. Ketika membasuh kakinya, maka keluarlah dosa yang dijalani oleh kakinya bersama tetesan air yang terakhir sampai ia bersih dari semua dosa. Allahu Akbar. Bayangkan. Masya Allah wa subhanallah. Lebih dari sekedar baptis, Ustaz. Iya. Semua dosa setiap hari kalau kita berwudu, Masya Allah, dihapuskan dosanya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Yang pasti kecuali dosa kepada sesama manusia. Ya. Kalau sama manusia minta maaf langsung kepada orangnya. Baik, ini Ustadz Ki, silakan Ustadz. Iya. Semuanya sudah jelas. Iya. Bahkan ketika saya ngobrol dengan adik-adikku sayang itu, Zuma, Handi, Valen, Andreas, lalu Kodondi, lalu ada Glenn, lalu ada banyak itu di situ semua. Nanda, Riva, lalu siapa lagi itu kemarin itu? Ya. Banyak itu saya ngobrol. Dan tidak pernah ada satu orang pun dari mereka yang meminta maaf tentang statement. Ya. Hey, pemakan babi kecap, Christian, penghujat, aku mau bilang malam ini sama kamu. Hak apa kamu nuntut kami minta maaf? Kau siapa? Kau baptis saja tidak tahu kok. Gimana? Kau tuntut kami bilang minta maaf dari Hong Kong, makan pasir. Ustadz Ki, kok malam ini beda kata-katanya ya? Kalau sama penghujat-penghujat itu harus begini. Kalau sama yang lain, oke, kita harus lemah lembut. Tapi kalau sama penghujat seperti itu, sok tahu minta tanggung jawab apa tadi? Tanggung jawab. Suruh minta maaf. Enak aja, siapa kau? Setiap muslimin itu tahu bahwa baptis itu berbeda dari wudhu. Anak kecil tahu. Begini saya mau bilang. Hei, tahu diri, ya. Ketika statement itu dibuat oleh saya dan Ustadz Ipung, udah lama ya Ustadz ya? Udah lama. Sudah lama. Ketika statement itu dibuat dalam rangka konteksnya adalah ketika kami menyatakan bahwa yang disampaikan oleh Dokter Zakir itu benar, begitu. Tidak spesifik masalah baptis dan wudhu. Ini penghujat ini beda sama Kristen sama Nasrani, Ustaz. Maaf. Penghujat ini otaknya kosong.
Yang ada di pikiran mereka apa? Mereka potong-potong video, lalu mereka naikkan supaya mereka dapat viewer, dapat apa? Subscriber. Betul. Dan mereka cari uang dari situ. Jadi apapun mereka lakukan. Begini, kepada Anda pemakan babi kecap yang bilang Ustadz K sama Ustadz Ipung harus tanggung jawab dan minta maaf. Kau makan pasir, mimpi tidak akan pernah terjadi. Karena saya tidak perlu minta maaf karena saya tahu baptis dan wudhu itu berbeda. Masa saya mau sholat saya bilang ditanya orang mau kemana Ustadz K? Mau baptis dulu? Mana ada? Pada saat itu statement itu diberikan untuk menguatkan pembenaran bahwa yang dikatakan Dr. Zakir Naik itu logical. Kenapa? Karena sebetulnya yang menjalankan semua yang dilakukan oleh Yesus itu umat Islam. Begitu. Nah, salah satunya apa? Baptis. Kamu bilang kamu mengikuti Yesus, tapi kamu kan gak baptis. Yuk kita baca yuk. Yesusnya aja gak mau dibaptis. Yesus itu maunya wudhu, mikveh. Menyelamkan diri. Mikveh itu namanya. Kisah para rasul lagi. Mana dia? Lukas 12:50. Ustadz Dani minta tolong. Lukas 12:50. Kepada yang bilang Ustadz Kainama sama Ustadz Ipung bertanggung jawab minta maaf, mimpi nggak akan terjadi itu. Karena semua orang Muslim mengerti ketika saya bicara, Ustadz Ipung bicara, Muslimnya saja mengerti. Yang tidak mengerti kau karena terlalu banyak lemak babi di otakmu, jadi kau bodoh. Ya silakan Ustadz ya. Ini kita lihat nih. Sudah ditampilkan ya. Saya bacakan? Ya boleh. Baik. Syukran. Lukas pasal 12 ayat 50. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ayo. Ini merah. Benar. Iya merah. Berarti ini. yang bicara siapa? Yesus. Berarti dia susah nggak sebetulnya ketika menerima baptisan? Orang kalau ngomong gini dia mau nggak dibaptis? Berarti nggak mau ini. Iya harusnya senang ya. Saya mau dibaptis ya. Jadi jangan mimpi Kainama minta maaf itu. Kau punya Tuhan aja itu. Kau punya seorang Yahudi yang ada seorang rabai. Rabai ini dia di Amerika dan di Inggris. Bilang begini, every single 24 of December I feel really happy katanya. Wih, orang kan bingung. 24 Desember malam itu kan hari rayanya umat Kristen. Dia ngomong di sinagoge. Rabai ini bilang every single years 24 of December evening I feel really happy. Wih, orang kan kaget. Kenapa ini orang ngomong begini? Ya Rabai kenapa? Karena because millions of goyim katanya. Termasuk yang menuntut kita berdua tanggung jawab nih. Kayak kau dengar. Every year millions of goyim worship to one Jews. Setiap 24 malam saya bangga jadi orang Yahudi. Kenapa? Berjuta-juta orang goyim menyembah satu orang Yahudi katanya. Dan mereka semua itu akan dibawa oleh Yahudi satu ini ke neraka. Nanti kalau mau cari silakan ketik di YouTube, bilangnya gini. Every 24 December millions of goyim worship one Jewish. Pasti ketemu. Nanti bisa lihat sendiri. Saya tidak bisa sebutkan nama rabainya. Ada juga Ustadz kisah tentang nanti saya carikan videonya. Saya akan putar di lain sesi nanti. Saya akan tunjukkan ke Ustadz K. Video di YouTube ini. Orang Yahudi meludahi orang Kristen, pendeta di situ. Sementara yang lain lalu pergi, yang kemudian datang lagi, ada yang marah-marah, yang Yahudi bilang, aku bangga telah membunuh Tuhanmu katanya. Itu kan saya pernah cerita mungkin setahun 2 tahun yang lalu ya. Ternyata ada videonya. Ada videonya. Ada rekamannya. Iya.
I nail your God on the cross and I'm proud of it. Itu jadi bahasa Aku sehari-hari bangga. di sana. Hmm. I kill your God and I'm proud of it. Itu udah biasa, udah jadi bahan biasa. Lanjut ya Ustaz. Ada satu lagi yang saya mau Iya. tunjukin nih. Matius 3 nomor 6 Ustaz Dani. Matius 3 nomor 6. Matius 3 nomor 6. Ya. Matius 3 nomor 6. Oh, oke, sudah. Ya, silakan Ustaz. Baik. Matius 3 ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ini yang bikin Yesus berat. Tadi dia bilang, aduh, hatiku susah sekali sebelum dibaptis. Kenapa? Karena baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan dari dosa. Gini ya, pelan-pelan. Iya. Ustadz Dani boleh dimundurin lagi yang tadi, yang Lukas. Ya, perhatikan. Aku, kata Yesus, harus menerima baptisan. Dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Dia nggak mau. Kenapa? Karena semua orang di tanah Yudea Galilea itu tahu bahwa baptisan Yohanes itu untuk orang berdosa. Berdosa. Ya, kita tampilkan yang Matius 3:6, Ustaz. Ya, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh. Berarti Yesus berdosa dong. Ya, Kisah Para Rasul 19:4. Ustaz Dani, syukran. Kisah Para Rasul 19:4. Kisah Para Rasul 19:4. Ya, silakan Ustaz. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Berarti Yesus juga bertobat karena Yesus dibaptis oleh Yohanes kan? Aneh juga ya. Berarti Yesus berdosa. Lalu mereka harus percaya kepada Yesus. Berarti orang yang berdosa percaya kepada orang yang berdosa. Nah ya itu. Ini kan ajaran Paulus. Ini tentang baptis. Yang mana baptisnya itu? Sebetulnya baptisan yang benar itu adalah baptisan yang memang dilakukan oleh Yohanes kepada orang-orang Yahudi. Itu sangatlah tidak seperti yang digambarkan oleh Paulus. Kenapa? Karena itu sudah menjadi tatanan hidup sejak sebelum mereka ada. Begini, baptis itu Keluaran 30 nomor 20. Jauh sebelum masa Yesus sudah ada baptis itu. Gitu kan? Keluaran 30 20 Ustaz. Keluaran Ustaz 30 Dani, Keluaran 30 20. Keluaran 30 20. ayat 20. Keluaran 30 20. Baptis. Ya, silakan Ustaz. Baik, Keluaran pasal 30 ayat 20. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Ya, sudah jelas ya. Ya. Membasuh tangan dan kaki dengan air. Ustadz Ipung ingat nggak waktu kita di Tondano? Yang memberi contoh membasuh tangan kaki itu Rabbi Yakub Ya. bilang di depan pintu itu Ya. sinagoge. Ya. Nanti pemirsa bisa lihat ya. Ya. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, nanti lihat videonya Ustadz Ipung ya. Oh, videonya di Hagia Hagia Sophia Sophia. itu. Waqaf Center Hagia Sophia, yakni judulnya detik-detik kami masuk ke sinagoge Yahudi. Ada kan di depan? Dia bilang apa? Beliau yang kita hormati sama-sama tuh, saudara kita tersayang, Rabbi Yakov Baruk. Kita wudhu dulu ya. Ya. Yang nuntut-nuntut itu. Kau siapa nuntut saya? Kau siapa? Mukamu aja gak ada yang tahu kok itu.
Manusia kartun. Mimpi kau. Waduh, Ustadz kayak keras. Iya. Mimpi kau. Mimpi, ya. Tidak ada itu masalah Ustadz Ipung dan Kainama dengan muslimin wal muslimah, termasuk adik-adiknya tersayang, YouTuber dan TikToker muslim. Tidak pernah ada masalah dengan hal ini. Kau yang fitnah, kau yang angkat ini menjadi satu masalah. Ya. Sementara orang tidak tahu siapa kau, hanya tahu gambar kartunmu saja. Identitasmu pun tidak tahu. Jangan-jangan kau orang asing, bukan warga negara Indonesia yang hanya ingin memecah belah. Demikian untuk ini. Perhatikan Keluaran 30:20. Dicontohkan oleh rabai tersayang kita yang sangat kita hormati. Kita datang, kita dipeluk. Ya, Tanya betul. Ustadz Ipung. Betul. Dipeluk gitu. Dia panggil apa? Benedodi. Ingat gak waktu kita duduk di bawah payung gitu? Benedodi. Artinya apa? My cousin, my sepupuku. Sepupuku. Tapi apa yang mereka lakukan untuk Kristen itu? Tadi Ustadz Ipung bilang, diludahin, dihina. Gitu ya. Baik, untuk menutup ini semua. Ketika kami pakai frasa atau diksi baptis, itu untuk menunjukkan kepada kafirun Kristen yang bertanya kepada Ustadz Ipung itu tentang, kalau kau memang benar-benar pergi ke Yesus, kau baptis dong ya. Ini sudah jelas ya. Ada Lukas, ada Matius, dan ada kitab Kisah Para Rasul, dan kitab Keluaran. Sudah jelas ya pemirsa? Nanti bisa lihat ya, muslimin wal muslimah rahimakumullah, para ustadz dan ustazahku yang aku hormati, minta maaf Kainama malam ini kasar. Kalau sama orang Kristen itu yang penghujat itu begitu. Ya kita harus boom mereka gitu. Kalau enggak makin kurang ajar. Gini, Keluaran 30:20 telah dipraktekkan oleh Rabai Yakub Baruk di hadapan kami berdua. Langsung di kameranya Ayah Sofia. Langsung di kameranya Ayah Sofia. Dan beliau yang bilang, ini wudhu orang Yahudi. Tetapi Ya. saudara kita Kristen dan Katolik yang merasa Yahudi tidak pernah wudhu kalau mau masuk gereja. Maka itu jangankan menuntut Iya. kita minta maaf, bertanggung jawab. Wudhu aja dia nggak bikin kok. Iya. Kartu mati. Wudhu aja mereka nggak ngerti apa itu. Jangankan wudhu, baptizo aja mereka nggak ngerti. Nggak ngerti. Asli, apalagi manusia-manusia kardus itu. Manusia-manusia yang hanya kartunnya saja kelihatan itu. Nggak ada mukanya, identitas aslinya nggak ada. Nggak ketahuan itu siapa. Hanya pemecah belah. Hanya pemecah belah. Rame kan itu kemarin. Kita punya adik tersayang ini, Zuma sama Valen. Kan rame itu. Itu gara-gara apa? Itu gara-gara itu manusia karton itu. Ya, bukan manusia, itu karton. Terus saya mau ikutin kamu. Hihi, siapa kau? Mimpi. Ya, hei jemaat yang jadi subscribernya itu manusia karton itu. Sadar, bertobat, kamu dibohongin. Lihat ini, Keluaran 30:20. Lihat. Mereka masuk kemah dan ditunjukkan oleh kita punya Rabai tersayang sebagai penutup dari bagian karena ada bagian lain sebetulnya. Iya. Ya. Tolong Ustadz Dani dengan segala rasa hormat, Strong Concordance G907 aja lah. Ya. Strong Concordance G907. Nggak usah yang aneh-aneh. Wudhu itu lebih mulia daripada baptiso. Kenapa? Kenapa dipakai waktu itu oleh Ustadz Ipung dan Kainama? Untuk mencontohkan bahwa kami lebih mulia daripada kau. Beres kan? Mantap, catat itu. Catat itu. Iya kan? Iya kan? Iya. Pada saat itu kita ngomongin apa ya? Begitu kan? Konteksnya bukan menitik beratkan 907 ini, bukan. Tapi kami ingin menunjukkan bahwa wudhu kami jauh lebih mulia daripada kau punya baptis itu. Sorry ya, mohon maaf. Siapa yang mengajarkan kami wudhu? Kami menerima instruksi itu dari yang mulia junjungan kami tercinta, Baginda Nabi Allah wa Habibullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita klik ya itu ya, G907 baptiso ya, klik ya. Blue Letter Bible ya, pemirsa muslimin. Minta maaf ya, malam ini saya bedakan antara saya berbicara dengan muslimin muslimah serta jemaah Kristen dengan para penghujat yang tidak jelas manusianya. Geser ke bawah strong definition. Nah langsung nanti Ustadz Ipung bisa bacain strong definition. Nah itu kan pendek tuh, ya kan?
Silahkan Ustadz Ipung, syukran katsiran. Lalu kita pindah ke tema yang berikutnya dari sesi kita malam ini. Ya, baik. Baptizo dari turunan G19 ya, dari Strong Concordance, untuk membenamkan, menenggelamkan, untuk membuat well made, yaitu bahasa sepenuhnya, hanya digunakan dalam perjanjian baru untuk upacara wudhu, khususnya secara teknis tata cara baptisan Kristen, membaptis, mencuci. Hanya dipergunakan dalam perjanjian baru di selam itu. Sekali lagi, di selam atau menenggelamkan hanya digunakan dalam perjanjian baru. Untuk upacara apa? Untuk upacara wudhu. Yang menyamakan bukan kami berdua. Kekristenan nyamain wudhu. Bukan wudhu merendahkan dirinya untuk sama dengan baptiso. Sorry ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Sadaqallahul adzim. Itu aku punya. Sorry ya, wudhu direndahkan sama dengan kau punya baptiso itu yang mengemis-emis biar sama seperti wudhu. Selesai. Kristian yang ikut-ikutan ngomong Ustadz Ipung sama kayak nama, bertanggung jawab, minta maaf, mimpi makan pasir pakai tanah, kecap, kerupuk, campur di nasi. Allahu Selamat. Akbar. Barakallah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita selesaikan baptis sudah. Ya, sudah. Sebelum masuk di tempat ibadah Yahudi, Ya. orang Yahudi harus membasuh tangan. Ya. Membasuh tangan ini, kalau dulu di zaman Bait Suci, imam-imam melakukannya sampai ke kaki. Ya. Sampai ke kaki seperti wudhu. Ya. Kalau sekarang itu di halaka itu cukup hanya tangan. Jadi dibasuh 3 kali ya. Beda ini untuk ibadah ya. Ya, untuk sebelum masuk saja ini. biasanya sebelum masuk orang membasuh ya untuk orang-orang Yahudi gitu. Jadi 3 kanan 3 kiri. Lalu ada doanya, Baruk ata Adonai Elohinu melech haolam asher kidishanu bemisota vedivanu al netilat yadai. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Raja alam semesta, yang memerintahkan kami dan menguduskan kami dan memerintahkan kami untuk membasuh tangan. Kenapa membasuh tangan? Karena dalam kitab Mazmur dikatakan, siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangan dan hatinya. Jadi harus dibasuh. Ya, ini jadi pembasuhan itu penting. Dan saya rasa konsep wudhu juga dalam agama Islam kan intinya kebersihan gitu. Cuma memang dia agak versi pendek dari wudhu karena tidak lagi sampai ke kaki dan yang lain. B'Shem Adonai Harahaman Harachum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harachum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim.